Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pejuang UTBK dan pejuang perguruan tinggi negeri untuk tahun 2020 ini. Kembali lagi kita di Lisvika Channel. Untuk hari ini kakak akan mencoba untuk membahaskan bagian dari soal SIMA UI yang akan ujian tanggal 5 Agustus ini untuk mata pelajaran sosiologi. Jadi bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar tidak ketinggalan updatean-updatean soal seputar SIMA UI, kedinasan, dan ujian mandiri, karena kita akan updatekan soalnya setiap hari. Oke, bagi adik-adik yang sudah subscribe, tetap terus ikutin Lisvika Channel karena kita akan berbagi info-info menarik seputar perguruan tinggi, seputar dunia perkuliahan, dan banyak hal lagi yang akan kita bahas di Lisvika Channel. Dan jangan lupa bagikan link Lisvika Channel ini kepada teman-teman adik-adik yang akan berjuang untuk mendapatkan satu kursi PTN di tahun 2020 ini. Oke. Hari ini kakak akan bahaskan tentang soal-soal SIMA UI yang sesuai dengan kisi-kisi yang akan keluar di 2020 untuk mata pelajaran sosiologi. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Oke. Nah, soalnya yang pertama katanya di sini, lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah, berarti ini kan adalah latar belakang yang melatar belakangi munculnya sosiologi di tengah-tengah masyarakat. Secara sejarahnya itu sosiologi lahir pada abad ke-19 di Prancis setelah terjadinya revolusi Prancis. Berarti latar belakang sosiologi ini abad 19 ya. Abad 19 di Prancis. Otomatis di sini yang melatar belakanginya pasti yang ada kata-kata Prancisnya di sini. Berarti dia jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang D. Jadi kalau latar belakang terjadinya atau lahirnya sosiologi itu pasti di revolusi industri yang terjadi di Prancis. Makanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, karena pada saat itu terjadi perubahan tatanan kehidupan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Itu dia latar belakang lahirnya sosiologi yang sampai sekarang masih kita jalankan dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Katanya hubungan antara nilai sosial dan norma sosial adalah. Oke, ini adalah jawaban pernyataan ya. Berarti kalau yang A itu 1, 2, 3, kalau yang B 1, 3, kalau yang C 2, 4, kalau yang D 4 saja, kalau yang E itu semua benar. Oke, sebenarnya nilai sosial dan norma sosial, yang mana sih duluan antara nilai dan norma? Oke, kita cek di sini yang mana dia yang lebih dulu antara nilai sosial dan norma sosial. Oke. Kalau fungsi norma sosial, kita lihat dulu norma sosial itu dia apa? Norma sosial itu adalah norma yang berlaku di dalam masyarakat. Berarti dia itu adalah sebuah aturan atau aturan yang mendorong seseorang atau masyarakat memiliki mencapai nilai sosial. Berarti itu dia yang dikatakan dengan norma sosial. Berarti kita lihat di sini pernyataannya yang benar. Katanya di sini adalah norma sosial dibangun atas nilai sosial. Kan benar kan, secara pengertian tadi disebutkan bahwa norma sosial itu adalah aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan. Berarti dia intinya agar masyarakat menaati nilai-nilai sosial yang ada. Berarti kan ini benar. Oke, lalu norma sosial merupakan peraturan sosial, benar kan? Kan dia katanya norma sosial itu adalah aturan dengan sanksi, berarti kan norma sosial merupakan peraturan sosial, benar sekali. Oke. Lalu norma sosial dibangun untuk mempertahankan nilai sosial, juga benar. Oke.
Lalu nilai sosial bersifat meningkat dan ada sanksi. Nilai sosial apakah dia mengikat dan ada sanksi? Kalau nilai sosial itu dia adalah memotivasi manusia untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Berarti kan dia nilai itu tercipta agar masyarakat menaati sesuai dengan norma yang ada. Makanya jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang A. Berarti ini nggak termasuk. Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, katanya di sini adalah sebagian besar orang memiliki sosok tokoh yang dikagumi dijadikan idola. Contoh seorang wanita yang sangat mengidolakan karakter boneka Barbie. Sebagai bentuk kekagumannya, ia rela membentuk wajah dan tubuhnya menyerupai boneka Barbie. Obsesinya adalah penampilannya persis dengan boneka idolanya tersebut. Dalam proses interaksi sosial tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor apa? Oke, di sini kita lihat ini adalah tentang interaksi sosial. Oke, interaksi sosial itu dia imitasi, sugesti, simpati, empati, dan motivasi. Oke, kita lihat kalau bedanya sugesti dengan empati dulu. Kalau dia sugesti, itu dia adalah pandangan yang akan diterima. Oke, kalau empati itu dia adalah ikut merasakan. Oke, kalau simpati perasaan tertarik. Berarti kan di sini adalah bedanya simpati dan empati. Kalau empati ini simpati dulu yang kita bahas. Kalau simpati, misalnya ada orang yang terkena banjir, kita bilang, kasihan orang yang kena banjir, itu hanya simpati. Tapi kalau empati, terkena banjir, kita pergi ke daerah terdampak untuk membantu, itu dia yang empati. Jadi lebih besar dampaknya empati daripada simpati. Lalu motivasi ini kan adalah dorongan untuk menguatkan seseorang, itu dia. Nah, kalau di sini yang dibahasnya di soal kita itu kan adalah faktor-faktor interaksi sosial kan yang dibahasnya. Berarti kan dia mengidolakan boneka Barbie, berarti dia ingin dirinya itu seperti Barbie dan dia itu rela membentuk wajahnya seperti Barbie. Berarti dia itu adalah namanya yang identitas. Oke, itu dia jawabannya yang untuk nomor 3. Berarti proses interaksi itu dipengaruhi oleh apa? Jadi faktor-faktor yang pengaruhi interaksi itu ada dia imitasi, ada dia sugesti, ada simpati, ada empati, ada motivasi. Itu dia ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Lanjut kita ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini katanya di sini adalah pola sosialisasi yang menggambarkan adanya kepatuhan yang dipaksakan, hukuman kepada individu yang pelanggar norma, dan kekuatan otoritas. Nah, ini juga pernyataan 1, 2, 3-nya. Berarti kita jawabannya yang mana? Oke. Kalau dia yang untuk katanya di sini kan pola sosialisasi yang menggambarkan adanya kepatuhan yang dipaksakan. Hukuman kepada individu yang pelanggar norma dan kekuatan otoritasnya adalah. Berarti kan itu yang ditanyakannya. Oke, kalau kita lihat, kalau dia yang kita sebut dengan sosialisasi primer, itu adalah sosialisasi pertama yang diterima oleh individu. Contoh, berarti dia kalau primer ini dia adalah yang keluarga. Contohnya di sini adalah keluarga ya, keluarga. Oke, kalau sekunder itu adalah sekolah. Lalu partisipatif ini dia adalah sosialisasi yang dilakukan mengutamakan peran aktif dari objek sosialisasi dalam proses internalisasi norma dan nilai gitu. Berarti dia dalam sebuah organisasi, berarti ikut organisasi. Kalau dia represif ini dia lebih ke bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Berarti kalau di soal kita kan katanya pola sosialisasi yang menggambarkan adanya kepatuhan yang dipaksakan. Kalau dia dipaksakan berarti dia tidak akan melakukan yang namanya penyimpangan. Otomatis yang ditanyakan di soal ini
Yang mana bentuk sosialisasinya adalah yang 4 saja. Kalau 4 saja itu jawabannya adalah yang D. Oke, bisa difahami ya, ini adalah bentuk-bentuk sosialisasi. Kalau sekunder itu dia adalah di sekolah terjadinya. Di sekolah apakah tidak dipaksakan? Iya, cuma di sini kenapa kita ambil represif di sini? Karena kalau represif itu berkaitan dengan nantinya ada sanksi yang diberikan kepada si pelanggar nilai dan norma ini gitu dia. Oke, sanksinya itu sangat berat. Kalau di sekolah misalnya sanksinya itu masih sanggup kita untuk melaksanakannya. Kalau misalnya sanksi yang represif ini yang sudah melanggar nilai dan norma, katanya itu dia misal diusir dari kampung, itu kan sanksinya sangat berat gitu dia. Makanya jawabannya adalah yang keempat saja. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 5. Oke, soal yang nomor 5. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi. Pada hakikatnya, suatu tindakan dianggap menyimpang apabila. Oke, nomor 5, kapan sih suatu tindakan itu menyimpang? Oke, ini sesuai dengan standarnya, bukan berdasarkan relatif. Kan ada sebagian orang merokok itu nggak menyimpang loh gitu, tapi kita melihatnya bukan yang secara relatif kayak gitu, tapi sesuai dengan ketentuan nilai dan norma yang ada gitu. Berarti di sini yang dikatakan dia sebagai perilaku menyimpang dalam sosiologi itu apabila dia terjadi pelanggaran nilai dan norma. Kalau sudah terjadi pelanggaran nilai dan norma itu dikatakan sebagai sudah menyimpang. Makanya jawabannya adalah yang C. Jadi di sini kita yang dikatakan menyimpang dalam kajian sosiologi itu adalah dia melanggar nilai dan norma, karena kita di sosiologi itu lebih banyak membahas nilai dan norma yang harus ditaati di lingkungan sekolah, masyarakat gitu. Jadi penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan pelanggaran nilai dan normal. Oke, berarti itu tentang perilaku menyimpang. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 katanya adalah dalam masyarakat terdapat pengelompokan antara yang kaya dan miskin, majikan dan buruh, bangsawan dan rakyat. Fenomena itu tersebut menunjukkan adanya apa gitu. Oke, kita lihat kelompok sosial nggak mungkin kan, organisasi sosial nggak mungkin, golongan sosial juga nggak mungkin. Berarti kan jawaban yang di sini yang paling bisa kita pilih antara diferensiasi sosial atau stratifikasi sosial. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya beda antara diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Di sini kalau dia yang diferensiasi sosial itu perbedaan struktur sosialnya, berarti nilai struktur sosialnya yang berbeda gitu. Apa yang dikatakan dengan struktur sosial yang berbeda itu? Struktur sosial yang berbeda itu bisa saja dia dari pekerjaannya gitu. Oke, dari pekerjaan yang dilakukannya itu dikatakan sebagai kalau yang diferensiasi sosial itu adalah perbedaan struktur sosial masyarakat secara horizontal gitu. Dia secara horizontal, maksudnya di sini adalah misalnya bahas tentang kebudayaan misalnya. Diferensiasi sosial itu terbentuknya etnosentrisme. Etnosentrisme ini menganggap bahwa budaya kita loh yang paling benar daripada budaya lain, budaya kita loh yang paling lengkap daripada budaya yang lain. Itu dia diferensiasi sosial. Jadi intinya diferensiasi sosial ini menimbulkan nanti adanya etnosentrisme. Oke, kalau di sini yang dinyatakan dalam soal kan adalah pengelompokan antara kaya dan miskin, majikan dan buruh, bangsawan dan rakyat. Itu kan adalah kajiannya di stratifikasi sosial, karena di sini kan ada lapisan-lapisan masyarakat secara vertikal yang dibahasnya di sini. Makanya jawabannya adalah yang B untuk nomor 6. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Katanya di sini nomor 7 adalah Konflik antar etnis di Kalimantan dan Maluku dapat diselesaikan secara musyawarah karena kelompok-kelompok yang berkonflik lebih mengutamakan kepentingan bersama.
Hal ini menandakan masih kuatnya. Oke, nomor 7 ini kan katanya ada kelompok yang berkonflik, itu adalah Kalimantan dan Maluku. Dapat diselesaikan, penyelesaiannya itu adalah mengutamakan kepentingan bersama. Jadi di sini dalam penyelesaian konflik di sini, maka di masyarakat itu masih dia menandakan masih kuatnya apa, apakah solidaritas, kepentingan kelompok. Kalau kepentingan kelompok berarti dia tidak akan mengutamakan yang namanya kepentingan bersama, pasti dia kelompoknya yang akan dimenangkan. Organisasi sosial juga nggak masuk, perubahan sosial nggak masuk, konflik juga enggak. Dia kan udah terjadi konflik, berarti karena dia bisa kelompok-kelompok yang berkonflik mengutamakan kepentingan bersama, berarti di sini dia mengutamakan yang namanya adalah solidaritas sosial. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, bisa difahami ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Katanya di sini untuk soal nomor 8 itu adalah kebijakan pemerintah. Oke, kebijakan pemerintah memindahkan penduduk dari wilayah pulau padat ke wilayah yang masih kurang penduduknya akan mengondisikan orang melakukan mobilitas. Mobilitas itu adalah perpindahan ya. Nah, perpindahannya itu ada antar generasi, intragenerasi, vertikal, geografis, intergenerasi. Nah, kalau dia udah membahas tentang pembagian-pembagian wilayah, pasti jawabannya adalah geografis. Kalau wilayah-wilayah itu kan kita belajarnya di geografi, berarti jawabannya adalah yang D. Berarti ada sebenarnya di soal sosiologi ini yang kita hanya menggunakan penalaran kita saja gitu, tanpa kita tahu ini konsepnya bicara apa ya gitu. Jadi sebenarnya soal SIMA UI itu dia gampang-gampang susah gitu. Ada yang memang dia pure membahas yang namanya konsep gitu. Ada yang bisa kita nalarkan, kita bayangkan di kehidupan kita sehari-hari, karena sosiologi ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu dia. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Katanya di sini nomor 9 adalah menurut Cole, kelompok yang ditandai oleh pergaulan dan kerjasama tatap muka yang intim disebut apa? Berarti ada di sini adalah kerjasama oleh pergaulan yang intinya itu sering loh kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar gitu. Berarti itu kita sebutkan dia sebagai apa? Maksudnya itu kelompok sosial yang mana sih? Ini kan kita materinya tentang kelompok sosial masyarakat multikultural yang ahlinya banyak sekali. Oke, kalau menurut si Koli ini hanya ada satu yang terjadinya kelompok sosial itu hanya dipengaruhi oleh satu hal, yaitu adanya yang namanya kelompok primer ya, karena menurut psikologi ini yang mempengaruhi terjadinya kelompok sosial itu adalah adanya kelompok primer. Apa yang dikatakannya sebagai kelompok primer itu ciri-cirinya adalah dia bersifat intim, intinya kita intens berinteraksinya. Lalu jumlahnya kecil, interaksi dengan tatap muka langsung dan berlangsung dalam waktu yang panjang, itu yang menurut si Cole. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, kalau kelompok luar dan dalam itu adalah menurut si W.G. Sumner. Berarti dia di sini adalah menurut si Sumner ya. Sumner. Itu dia. Oke, berarti kalau menurut si Cole ini hanya dia kelompok sosial itu dipengaruhi oleh hubungan yang sering dilakukan, jumlahnya kecil, interaksi dan tatap mukanya langsung, dan waktunya panjang. Itu menurut si Cole. Oke, lanjut kita ke nomor 10. Ini pernyataan sebab akibat ya. Katanya di sini adalah ini tentang penelitian dalam sosiologi. Jadi dalam penelitian sosiologi ini apa saja yang termasuk ke dalam penelitian sosiologi. Katanya dalam penelitian kualitatif dikenal sampling atau teknik penarikan sampel. Kan ya bagian dari penelitian kualitatif itu dikenal dengan penarikan sampel. Ini kan sederhana. Teknik penarikan sampel digunakan untuk mengambil sebagian dari populasi yang ingin diteliti. Ini juga benar ya. Apakah dia berhubungan? Ya, dia berhubungan. Makanya jawabannya adalah yang A. Oke, adik-adik, itulah untuk gambaran SIMA UI untuk 10 jenis kisi-kisi
baru 10 ya, dia kan ada 15 soal, itu berarti ada 15 kisi-kisi yang dibahas di dalam sosiologi. Berarti untuk pembahasan hari ini sampai 10 soal dulu kita bahas. Nanti kita akan updatekan lagi soal-soalnya yang mendekati soal pola Simaui 2020 ini. Oke, tetap terus ikutin Liswika Channel karena kita akan selalu berbagi updatean soal kepada adik-adik, dan bagi adik-adik yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, sebarkan link pembahasan ini kepada teman-teman adik-adik. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat adik-adik pejuang perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Wak Ligo. Oh, mana bawa ada nama lipstick di kopi? Orang nggak terlambat.